Timnas Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan sepak bola asal Asia Tenggara yang paling potensial untuk mencuri perhatian dunia pada ajang bergengsi Piala Asia 2027 mendatang. Melalui transisi taktis yang dinamis dan perkembangan kedalaman skuad yang masif, fokus utama publik sepak bola tanah air kini sepenuhnya tertuju pada kapabilitas pelatih kepala asal Inggris, John Herdman. Mantan arsitek tim nasional Kanada tersebut ditantang untuk meracik formula taktik paling mutakhir demi membawa Indonesia bersaing di kasta tertinggi sepak bola benua Asia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, bersama seluruh jajaran staf kepelatihan, terus bergerak cepat melakukan berbagai akselerasi persiapan yang matang demi mematangkan mentalitas bertanding Armada Merah Putih sebelum turnamen resmi digulirkan. Langkah strategis ini diambil agar Timnas Indonesia tidak hanya sekedar menjadi tim pelengkap, melainkan mampu melangkah jauh melampaui fase penyisihan grup. Salah satu pilar utama dalam cetak biru persiapan ini adalah komitmen federasi untuk terus memperkuat proyek naturalisasi pemain keturunan berkualitas yang berbasis di kompetisi elit Eropa. Pelatih John Herdman secara terbuka mengindikasikan bahwa meski materi pemain yang dimilikinya saat ini sudah sangat kompetitif untuk level regional, ia tetap membutuhkan tambahan amunisi baru yang memiliki jam terbang tinggi di kompetisi papan atas dunia. Berdasarkan rekomendasi berkala dari tim pemantau bakat jajaran kepelatihan, pelatih berusia 50 tahun itu dirumorkan sedang memantau secara intensif satu pemain bertahan yang merumput di kasta tertinggi Bundesliga Jerman, serta dua penyerang bertipe klinis yang beroperasi di liga-liga top Eropa. Kebijakan transfer pemain keturunan yang agresif ini diadopsi demi menjamin bahwa Timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang seimbang dan siap tempur menghadapi intensitas turnamen makro seperti Piala Asia. PSSI menyadari sepenuhnya bahwa tuntutan fisik dan kecerdasan taktis di level tertinggi Asia mewajibkan hadirnya para pesepak bola yang terbiasa menghadapi tekanan tinggi setiap pekannya di luar negeri. Oleh sebab itu, program perburuan talenta diaspora berdarah Indonesia terus dikebut dalam beberapa bulan terakhir sebagai prioritas kerja jangka pendek federasi. Di sisi lain, suasana optimisme yang membumbung tinggi di Jakarta berbanding terbalik dengan situasi pelik yang sedang menghantam negara tetangga, Malaysia. Harimau Malaya dipastikan harus mengubur impian mereka secara prematur dan absen dari pagelaran Piala Asia 2027 setelah mengalami kegagalan total dalam proses administrasi, penyelarasan dokumen hukum, serta kegagalan memikat pemain naturalisasi incaran mereka. Polemik internal dan kegagalan birokrasi tersebut memaksa publik sepak bola Malaysia menerima kenyataan pahit bahwa performa tim nasional mereka mengalami stagnasi, sementara para rival di Asia Tenggara terus melesat maju. Keterpurukan Malaysia menjadi alarm sekaligus motivasi tambahan bagi John Herdman untuk membuktikan bahwa jalur pembangunan tim yang dipilih Indonesia sudah berada di rute yang tepat. Herdman meyakini bahwa kombinasi harmonis antara talenta lokal terbaik hasil kompetisi domestik dengan kematangan visi bermain para pemain diaspora akan melahirkan sebuah gaya permainan yang modern, bertenaga, dan sulit diprediksi oleh tim lawan. Target tinggi pun telah disepakati bersama antara pihak kepelatihan dan manajemen federasi, di mana skuad Garuda dibebani misi besar untuk menembus babak perempat final 8 besar, yang sekaligus akan memecahkan rekor pencapaian terbaik Indonesia sepanjang sejarah partisipasi di Piala Asia. Kesiapan mental dan kemajuan struktural ini menjadi sinyal peringatan yang sangat jelas bagi para kompetitor utama di Asia bahwa Indonesia kini telah menjelma menjadi kekuatan baru yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Ujian sesungguhnya bagi konsistensi taktik John Herdman akan langsung tersaji di babak awal, mengingat berdasarkan hasil undian, Indonesia dipastikan tergabung dalam grup F yang dikategorikan sebagai salah satu grup paling berat di turnamen ini. Skuad Garuda harus bersaing ketat dengan dua raksasa sepak bola Asia yang memiliki tradisi juara sangat kuat, yakni Jepang dan Qatar.
Namun, alih-alih merasa tertekan oleh status underdog, tantangan besar di fase grup ini justru membakar motivasi bermain anak-anak asuh Herdman untuk tampil tanpa beban dan mengejutkan dunia. Tim kepelatihan menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah membangun pemahaman taktik yang solid antar lini selama agenda FIFA Matchday dan pemusatan latihan jangka panjang. Dalam mempersiapkan tim kami saat ini, kami ingin berlaga di Piala Asia dengan hasil terbaik dan memiliki tujuan yang jelas, ujar perwakilan kepelatihan dalam sebuah kesempatan evaluasi media. Menariknya, lompatan performa yang ditunjukkan Indonesia dalam beberapa kalender internasional terakhir telah memicu kewaspadaan tinggi dari para pelatih kelas dunia yang menangani tim lawan. Pelatih kepala tim nasional Qatar, Julen Lopetegui, secara terbuka memberikan penghormatan sekaligus memperingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan kolektif Indonesia. Mantan pelatih Real Madrid dan Sevilla tersebut menilai bahwa proyek jangka panjang yang dibangun Indonesia telah mengubah karakteristik tim menjadi sangat disiplin dan berbahaya melalui skema serangan balik cepat. Timnas Indonesia banyak berkembang, mereka lawan yang sulit, dan kami akan bermain di grup yang sangat sulit juga, tegas Lopetegui saat menganalisis peta persaingan di grup F1. Pandangan serupa juga berkembang di kalangan pendukung tim nasional Jepang, yang mulai melihat Indonesia sebagai potensi batu sandungan terbesar dari pot 4 yang wajib diantisipasi sejak menit awal pertandingan. Demi merealisasikan target menembus babak perempat final tersebut, PSSI dilaporkan sedang mengupayakan penyelesaian dokumen transisi beberapa pemain depan potensial. Nama penyerang tajam seperti Dian Zandbergen yang merumput bersama VVV Venlo di Liga Belanda, serta penyerang muda berbakat Luc Vickery disebut-sebut menjadi target operasi utama untuk mendongkrak efisiensi konversi gol di lini depan Timnas Indonesia. Kehadiran penyerang baru dengan postur ideal dan ketajaman khas Eropa dinilai menjadi kepingan taktik terakhir yang sangat dibutuhkan oleh John Herdman. Sementara itu, untuk memastikan lini pertahanan tetap kokoh dari gempuran penyerang kelas dunia milik Jepang dan Qatar, sektor belakang Indonesia berpotensi mendapatkan suntikan tenaga tangguh dari bek muda Jensen Silt yang bermain untuk Sunderland, Jayden Oosterwolde yang memperkuat Fenerbahce, hingga bek berpengalaman yang merumput di Liga Utama Inggris, Pascal Struijk. Jika proses naturalisasi dan perpindahan asosiasi para pemain bertahan kelas dunia ini dapat dirampungkan tepat waktu sebelum pendaftaran pemain ditutup, struktur pertahanan Timnas Indonesia diyakini akan menjadi salah satu yang paling sulit ditembus di Asia. Melalui kombinasi kedalaman materi pemain bintang, visi taktis kelas dunia dari John Herdman, serta pengelolaan organisasi tim yang semakin profesional, Timnas Indonesia berada dalam jalur yang tepat untuk mencatatkan tinta emas sekaligus menegaskan dominasi baru mereka sebagai wakil terkuat dari kawasan Asia Tenggara di panggung kancah Piala Asia 2027.